Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film yang berjudul The Beast House 2019. Menceritakan tentang sebuah liburan romantis dari dua kekasih yang tengah dalam masalah, tetapi hal itu seketika berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup ketika tamu tak terduga dan lingkungan sekitarnya menunjukkan tanda infeksi misterius. Apakah itu? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan suasana laut yang damai. Lalu diperlihatkan pasangan muda bernama Randall dan Emily. Mereka adalah pasangan yang sedang liburan. No one's been here in months. Di situ mereka tiba di sebuah pantai laut dan mereka berdua langsung pergi untuk menempati rumah kosong dekat pantai yang memang kebetulan sekali itu adalah rumah milik ayah Randall. Setibanya di sana, mereka berdua langsung mantap-mantap. Selesai mantap-mantap, Emily meminta izin kepada Randall untuk ke kamar mandi. Awalnya Emily iseng-iseng buka-buka tempat penyimpanan. Ternyata di situ ia menemukan banyak sekali obat-obatan yang tersimpan. Lalu Emily yang penasaran mencoba melihat-lihat seisi rumah. Dan di situ terlihat banyak sekali piring kotor, tempat yang tidak terurus yang menandakan bahwa rumah itu benar-benar memang terbengkalai. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita asing. Seketika Emily pun langsung nyumpet agar tidak ketahuan. Emily memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Takut terjadi sesuatu. Saat itu juga Emily langsung memberitahu Randall. Emily dan Randall kembali ke tempat di mana wanita itu berada. Namun ternyata wanita itu sudah menghilang. Saat mereka mencoba mencari, akhirnya wanita itu muncul dengan ekspresi ketakutan. Emily maupun Randall sama sekali tidak mengenali wanita tersebut. Dia bernama Jen. Jen mengatakan kepada mereka, sebelumnya Mike tidak memberitahu bahwa akan ada orang lain yang datang. Mike adalah ayah Randall. Jen mengaku bahwa Mike dan dia adalah sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang tidak lain tidak bukan dia bernama Mitch yang merupakan suami Jen. Mitch berkenalan dengan Randall dan dia sempat memberitahu bahwa mereka sudah berteman baik dengan Mike sejak 20 tahun yang lalu. Sebenarnya Mike meminta Jen dan Mitch untuk menempati rumah tersebut. Akhirnya pasangan sejoli ini sudah tidak khawatir dan mereka berempat memutuskan untuk pesta barbecue nanti malam. Dengan kejutan yang mendadak sempat membuat Emily agak bete. Dia tidak mau jika liburannya harus terganggu. Sempat Emily meminta kepada Randall untuk pindah tempat tinggal. Tapi setelah diyakinkan Randall, akhirnya mereka berdua memutuskan tetap tinggal. Malamnya pesta pun dimulai. Randall, Emily, Jen dan Mitch saling bertukar pikiran dan mengobrol satu sama lain. Tidak lengkap jika mengobrol tidak ditemani oleh minuman abok. Selama waktu berlalu, keempat orang ini sudah sangat abok. Tapi meskipun begitu, Randall dan Mitch masih sanggup jika harus nambah. Randall pun mencoba melihat persediaan minuman, tapi sayangnya semua minuman sudah habis. Tidak cukup dengan abok, mereka mencoba melanjutkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan. Lalu sambil menunggu efeknya, masing-masing melakukan kegiatan gabut seperti Randall yang merapikan barang-barang, Emily dan Jen yang selalu mengobrol satu sama lain, Mitch yang bersih-bersih mencuci piring. Tapi saat Mitch mencuci tangan di wastafel, dia merasa agak aneh, di mana air yang keluar dari keran agak berbeda. Rasanya sangat lembut yang membedakannya dari air biasanya. Kemudian Emily dan Jen yang sedang bercerita, secara perlahan-lahan efek itu mulai terasa, di mana saat Emily membuka mata, orang-orang yang lain sudah menghilang. Saat dicek di luar, ternyata mereka semua sedang asik melihat pemandangan laut. Tapi bukan hanya sekedar indahnya pemandangan di luar, malam itu berbeda dari sebelumnya, di mana seluruh tempat diselimuti oleh kabut yang nampak berbeda.
Jen yang masih dipengaruhi abok meminta izin kepada suaminya untuk melihat pemandangan sekitar. Di situ Jen pergi dan menemukan kabut yang bercahaya semacam mikroba. Terlihat warnanya sangat indah dan hal itu menarik perhatian Jen. Memang pemandangan itu sangat cantik, tapi begitu Jen menyentuhnya, saat itu juga dia mulai merasakan mual. Setelah beberapa saat kemudian, Emily melihat Randall sudah talar, sedangkan Mitch tiba-tiba merasakan sedikit pusing. Tapi karena takut terjadi sesuatu kepada Jen, akhirnya Mitch pergi untuk mengajak Jen pulang. Emily yang berada di dalam rumah, dari jendela dia memperhatikan kondisi di luar. Nah, di sini dia mulai sadar, semakin lama kabut di luar semakin tebal. Saat itu juga Emily mulai merasakan dirinya tidak bisa dikendalikan, bukan karena efek abok atau semacamnya, tetapi ada hal lain yang membuat Emily keliengan. Saat tersadar, Emily melihat suasana ruangan sudah gelap. Ia pun menghampiri cahaya lampu dari balik pintu. Ternyata itu semua hanyalah mimpinya Emily. Besok paginya keadaan kembali normal. Randall dan Emily terbangun di tempat tidur. Lalu Emily pun keluar dari kamar dan melihat sudah ada Jen sedang duduk santai. Namun dari penampilannya Jen benar-benar melihat Jen sangat berbeda, di mana dia seperti orang linglung dan kulit wajahnya seperti terkena luka bakar. Begitu pula dengan Randall yang melihat Jen sangat mencurigakan. Tidak mau berpikir negatif, dua sejoli ini pun pergi ke tepi laut untuk mencari Mitch. Padahal semalam Jen yang pergi, tapi entah kenapa Mitch sampai saat ini pun belum kunjung terlihat batang hidungnya. Lelah mencari kesana kesini tidak ketemu, Emily dan Randall pun berbaring santai di pinggir laut. Tapi baru saja sebentar, tiba-tiba Randall merasakan mules di perutnya. Saat Randall kembali ke rumah, dia mencoba meminum air dari keran. Tapi entah kenapa air yang keluar berubah menjadi kotor. Sementara itu, Emily menunggu Randall sambil baring-baring di pasir. Namun secara tiba-tiba Emily dikagetkan oleh kemunculan Mitch yang entah dari mana. Nampak tidak ada yang aneh dari gelagatnya. Berbicara pun Mitch seperti sebelumnya. Tapi entah mengapa ketika dia memutuskan untuk berenang di laut, keanehan di sini mulai terjadi, di mana Mitch berjalan terus tanpa henti sampai dia hilang ditelan oleh air laut. Emily yang melihatnya sangat kaget. Apa yang terjadi dengan Mitch sampai dia nekat melakukan hal itu? Emily mencoba mendekat ke laut, akan tetapi secara tidak sadar Emily menginjak sesuatu yang membuat kakinya bolong. Itu adalah sejenis parasit. Dengan luka itu Emily sangat kesakitan. Dia pun terpaksa merangkak ke rumah untuk mengobati kakinya. Setelah luka itu disiram cuka, raut wajah Emily menunjukkan amat kesakitan. Lalu dia pun berusaha mencoba mengeluarkan parasit itu yang berada di dalam kakinya. Jika dilihat makhluk itu seperti cacing. Kemudian untuk meredakan lukanya, Emily meminum obat yang ada di kamar mandi. Lalu dari situ Emily menemukan Randall dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan di waktu yang bersamaan muncul Jen yang sudah menjadi zombie. Keadaan seketika berubah menjadi kepanikan. Beruntung mereka berhasil mengurung zombie Jen di rumah. Kemudian Randall dan Emily pun mencari bantuan ke rumah terdekat. Namun nampaknya percuma saja, rumah itu kosong yang tidak berpenghuni. Di situ mereka berdua sempat tidak tahu harus meminta bantuan kemana. Dan di waktu yang bersamaan muncul dari samping rumah seorang pria yang terinfeksi sama seperti zombie Jen. Emily dan Randall mencoba kembali mencari tempat aman, namun kabut di luar semakin tebal. Randall terjatuh dan sepertinya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi mereka kembali semangat untuk bertahan hidup saat Emily melihat sebuah cahaya dari tebalnya asap yang menyelimuti.
Saat dihampiri, ternyata itu adalah sebuah mobil polisi yang ditinggalkan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Emily mencoba menghubungi polisi melalui alat komunikasi. Beruntung panggilan Emily dijawab oleh petugas polisi dari kantor pusat. Di situ Emily menjelaskan semua kronologi apa yang dialaminya. Dan polisi itu pun menjawab bahwa Emily dan semua orang yang ada di sana sudah terkontaminasi. Satu-satunya bantuan, petugas itu meminta Emily bersembunyi di rumah. Dan yang terpenting, dia tidak boleh menghirup asap tebal yang ternyata itu bukanlah asap melainkan sebuah zat berbahaya yang menginfeksi siapapun orang yang menghirupnya. Kemudian Emily dan Randall pun segera pergi sampai di mana mereka menemukan sebuah rumah kosong yang aman untuk bersembunyi. Akhirnya di situ Emily dan Randall bisa istirahat sejenak dan tetap aman untuk sementara waktu. Emily sempat berpikir bahwa asap itu adalah tumpahan zat kimia yang mempengaruhi udara. Tapi masih belum jelas fenomena apakah yang saat ini terjadi. Sekarang yang terpenting Randall dan Emily berusaha keras untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit Randall mulai merasakan bahwa tubuhnya udah gak kuat. Emily pun menyalakan sebuah TV untuk mencari informasi. Akan tetapi sayangnya semua channel terputus dan hanya menayangkan tampilan darurat. Lalu Emily mencari cara lain agar mereka bisa keluar dengan selamat. Kebetulan di rumah itu dia menemukan beberapa tabung oksigen yang kebetulan sekali alat itu sangat membantu agar mereka tidak mudah menghirup kabut tersebut. Sementara itu kondisi Randall makin memburuk di mana dia muntah-muntah lendir dan dari muntahan itu terdapat parasit yang sama seperti parasit yang menempel di kaki Emily. Randall sudah tidak selamat, seketika matanya pun berubah putih yang menandakan dia sudah menjadi zombie. Di waktu yang bersamaan, Emily memasuki sebuah ruangan di mana Emily sangat terkejut ketika dia melihat jasad seorang pria dengan ditemani oleh sesosok makhluk misterius. Karena begitu panik, Emily mencoba melaporkannya kepada Randall. Akan tetapi Randall juga sekarang sama-sama terinfeksi. Tidak ada pilihan lain selain Emily harus bertahan hidup sendirian. Beruntung Emily menemukan sebuah kunci mobil yang ditinggal. Di situ dia segera melarikan diri sambil menghirup tabung oksigen. Awalnya Emily mengemudi dengan lancar, namun lama-kelamaan kabut semakin tebal sehingga membuat Emily hilang fokus dan terjadilah kecelakaan. Meskipun begitu, beruntungnya Emily masih selamat. Tapi tabung oksigen yang Emily bawa terjepit dan susah untuk dikeluarkan. Mau nggak mau, akhirnya Emily melakukan hal yang beresiko, di mana dia keluar tanpa membawa oksigen. Akibatnya Emily mengalami kelelahan sampai akhirnya Emily pun pingsan. Pada paginya, Emily berada di pinggir laut. Entah apa yang terjadi sehingga Emily berpindah tempat. Tapi ketika Emily tersadar, terlihat bola mata Emily berwarna putih yang menandakan Emily sekarang berubah menjadi zombie. Dan film pun selesai. Bagaimana guys filmnya? Cukup menegangkan ya? Fenomena yang terjadi entah apa penyebabnya, tetapi yang jelas mikroba itu menyebar seperti awan yang menginfeksi manusia. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.